Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah seperti itu, kenapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih sedih? Kekhawatiran, kesedihan, dan kegoncangan dalam batin kita ketika menghadapi masalah karena kita tidak kenal siapa Allah, karena kita tidak bersandar betul-betul dengan Allah dan tidak mengerti siapa Allah. Kalau kita kenal Allah, seperti ya antum, ya ketika antum berada di luar negeri, ya katakan antum di luar negeri, antum ini punya ibu dan punya bapak, orang yang paling kaya di Solo ini, rumahnya di mana-mana, tokonya di mana-mana, real estate-nya di mana-mana, saldo banknya ratusan juta, ratusan miliar, bukan ratusan juta, ratusan miliar ada di tangan. Antum tahu itu. Antum terbang ke luar negeri, sampai ke luar negeri kecurian itu, dolar antum habis, ya dolar antum habis, tak punya sangu. Ya, kira-kira antum khawatir enggak? Khawatir, tak takut antum. Asalkan saya masih punya HP ini, saya bisa telepon, saya punya abah, saya telepon sama ibu, ibu saya sayang dengan saya, bapak saya sayang dengan saya komunikasi, HP saya hilang, ya sudah, kita akan bisa minta tolong sama orang situ, saya pinjam sebentar, saya mau telepon orang tua saya. Kita bilang, bu, baru turun dari pesawat, saya naik taksi, dompet habis hilang, ya tidak ada apa-apa. Gimana ibu kira-kira? Oh, jangan khawatir, sudah, jangan khawatir, ya saya akan transfer uang kepada kamu, jangan khawatir. Ya sudah, kita punya kartu, sudah, dengan kartu ini kita sudah, kamu punya kartu kredit itu atau punya uang itu, gunakan aja semuanya, maka jangan bawa uang cash deh, pakai itu aja dah. Kita tidak khawatir sama sekali. Ya kita sedih lah pasti kehilangan uang banyak, tapi kita tidak khawatir, tidak deg-degan. Kenapa? Bapak saya ada, ibu saya ada, saya tinggal telepon, datang itu uang, berapapun yang saya butuhkan. Seperti itu kan? Kenapa antum tidak khawatir? Karena antum tahu bahwa bapak antum kaya, ibu antum kaya, dan dia akan siap selalu mentransfer apa yang jadi kebutuhan sama antum. Kenapa kita punya masalah di dunia ini khawatir? Padahal Allah Maha Kaya, Allah lebih sayang dengan kita lebih daripada ibu bapak kita, Allah lebih kuat, Allah lebih hebat, Allah lebih sangat menolong tanpa harus pakai transfer macam-macam. Sudah, seketika itu juga Allah akan bisa nolong kita. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita sedih? Karena kita tidak yakin bahwa Allah itu ada di samping kita. Kita tidak percaya itu, bahwa Allah ini menolong kita. Kita ini merasa jauh dengan Allah, seolah-olah Allah tidak ada, seolah-olah ya, tidak nolong kita, tidak bantu kita. Kita lebih percaya kemampuan kita, kita lebih percaya daripada kemampuan ibu kita, kita lebih percaya dengan kemampuan bapak kita, ya. Tapi kita tidak percaya dengan Zat yang maha kuat, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha hebat, Zat yang maha memberi, yang namanya Allah Rabbul Alamin, yang pertolongannya apabila datang tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Jadi itu problematika yang terjadi ini, yang menjadi orang itu stres, menjadi orang itu tidak terbeban dalam hidupnya, karena hubungannya kepada Allah lemah. Jadi itu antum sudah tahu kan? Maka kalau antum ingin, diri kita ingin, bahwa kita ingin pengen hidup bahagia, pengen hidup nikmat, pengen hidup dapat cobaan-cobaan gitu, tapi tetap tersenyum saja, dan tetap pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan beri. Telepon saja sama Allah kita,
telepon sama Allah, Allah akan mendengar kita. Gimana teleponnya? Allah sudah ngasih tahu ya, bahwa caranya kita telepon adalah wasta'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu, mintalah pertolongan dengan Allah, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Itulah telepon kita dengan Allah, itulah cara hubungan kita dengan Allah, sabar dan salat. Sabar itu dua makna. Makna sabar adalah puasa. Mintalah pertolongan dengan sabar, maksud makna mintalah pertolongan berpuasa itu. Karena apa? Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ya, as-saumu nisfu sabri, puasa adalah setengah dari kesabaran. Jadi kalau antum puasa, berarti antum sudah ngantongi 50% dari kesabaran. Sudah gede itu kan, poinnya sudah 50%. Maka kalau antum punya masalah puasa, wassalah, salat, ya, salat kepada Allah, ya. Kalau ulama sering mengatakan itulah yang disebut dengan namanya salat hajat. Namanya salat hajat. Jadi siang hari puasa, ya, kemudian malam hari tahajud, ya, qiyamul lail, dan kita salat hajat di situ. Meminta kepada Allah. Kemudian makna sabar yang seperti saya ceritakan tadi, makna yang kedua, yaitu kita memang bukan hanya puasa kemudian kita salat, tapi diri kita mempersiapkan diri. Jadi sifatnya orang yang sabar adalah orang yang yakin bahwa musibah yang datang, kemiskinan yang datang, utang yang membilit, sakit yang tidak kunjung sembuh, masalah ini masalah itu, macam-macam problem kita, itu adalah takdirnya Allah, itu adalah kehendaknya Allah. Itu pertama kali antum harus sadar itu kehendak Allah, ya. Yang kedua, antum harus husnudzon dengan Allah bahwa itu baik untuk antum, itu terbaik, itu pilihan Allah yang terbaik, pas sudah, karena Allah maha tahu, Allah maha ngerti, seperti saya ceritakan tadi, terbaik. Dan tanda bahwa antum tahu bahwa itu adalah kehendak Allah dan antum keseluruhan dengan Allah, antum tidak nyalahkan orang. Jangan sekali-kali kita nyalahkan orang, nambah ruwet. Kalau antum sudah melebar kepada orang, tambah ruwet, antum akan kena jebakan setan, antum akan kena jebakan setan. Mungkin masalah selesai, tapi antum dengan orang itu tidak selesai, antum sudah masuk dalam perangkap. Contoh, sakit, aku sakit kok tidak sembuh-sembuh, kok gini. Mestinya antum bilang, ini takdirnya Allah, ini kehendak Allah, husnudzon, dan saya ridha. Sudah cukup, sudah itu kehendak Allah sudah. Tapi kalau antum melebar, delalai, antum tanya dukun sih sana. Akhirnya dukun bilang, itu digawe itu sama, diguna-guna kamu sama. Tak jauh, mesti family sendiri. Oh mikir, tak jauh, mesti family sendiri. Sopo kira-kira apa? Wah, pikiran antum berayang-berayang kemana-mana. Akhirnya nuduh-nuduh orang itu. Oh mungkin paman saya, oh mungkin bibi saya, oh mungkin saudara saya, oh mungkin, wah, hasil kesana sini. Itu perangkat syaitan, itu perangkat iblis sudah masuk dalam hati antum. Kalaupun nanti sembuh, antum ada suudon dengan sana, ya, suudon. Tak boleh, tidak boleh, ya, tidak boleh kita mikir ke sana sini. Sudah, ini takdirnya Allah, selesai. Dan ini kehendak Allah. Kalau tidak kehendak Allah, tidak sakit saya. Karena saya sakit adalah kehendak Allah. Sudah. Selesai. Antum tidak kena perangkap. Husnudzon dengan Allah, ini terbaik untuk saya. Kenapa husnudzon? Allah mengatakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu wa tudzu mulka man tasha
wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Quran, biyadikal khair. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu memberi kerajaan siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki dan menjatuhkan siapa yang dikehendaki, menghinakan orang yang dikehendaki, dan di tangannya lah segala kebaikan, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Biyadikal khair, di tangannya Allah segala kebaikan. Kalau di tangannya Allah segala kebaikan, berarti tidak akan keluar dari tangannya Allah kecuali baik, gitu ya, kecuali baik. Kalau datang takdirnya Allah pada diri kita, kita sakit, kita miskin, atau kita apa saja yang tidak sesuai, musibah yang tidak sesuai kehendak kita, itu baik. Itu kehendak Allah terbaik untuk kita. Hikmahnya kita tidak bisa tahu, pokoknya itu terbaik saya. Itu kalau antum bisa memiliki sifat seperti itu dalam segala musibah, selesai antum punya masalah. Selesai. Tidak akan kena perangkat daripada iblis. Kemudian husnudzon tadi, dan Rasulullah bersabda, khoslatani ma faqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bil ibadillah. Dua perkara yang tidak ada lebih mulia dari dua perkara itu, berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah. Maka berbaik sangka dengan Allah, alhamdulillah ya, dan berbaik sangka dengan hamba Allah. Jangan melebar kemana-mana masalah gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara itu. Sudah, ini takdirnya Allah, itu sudah selesai. Kemudian ridho, antum ridho, itu makna sabar, antum ridho. Terus bagaimana setelah sifat-sifat itu sudah datang, solusinya bagaimana? Solusinya untuk bisa itu doa sama Allah, minta sama Allah. Telepon tadi, puasa dan sholat. Nah, ketika kita sholat dan kita meminta kepada Allah, pertama kali yang antum harus tempuh adalah tobat. Pertama kali untuk keluar daripada musibah itu adalah bertobat kepada Allah. Caranya doa ini ya, caranya meminta sama Allah. Pertama kali antum harus bertobat, nangis sama Allah. Kenapa? 90% lebih dari masalah yang tidak baik datang pada diri kita karena dosa. Allah ingin kita ini sadar, Allah ingin kita ini diampuni dosa kita oleh Allah ya. Daripada nanti saya siksa kamu ya di akhirat, saya kasih sakit kamu. Daripada kamu saya siksa nanti di akhirat, saya kasih miskin kamu, saya kasih ini. Kita sadar, kita istighfar, mohon tobat sama Allah Ta'ala ya. Kita taubat sama Allah, bertaubat dengan Allah dengan taubatan nasuha, banyak istighfar, banyak nangis sama Allah Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, kita taubat, kita istighfar, kita harus meminta maaf. Di antara taubat kita ya, aplikasi daripada taubat kita ini, kita harus juga minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita, karena dosa itu kadang-kadang ada dosa dengan manusia ya. Dosa itu kadang-kadang ada dosa dengan manusia. Maka antum datangi ibu antum, minta maaf sama ibu antum. Antum datangi bapak antum, minta maaf sama bapak antum. Antum datangi istri antum, minta maaf sama istri antum. Antum datangi suami kalau itu istri, pada minta maaf sama istri. Kamu datangi anak kamu, minta maaf sama anak kamu. Datangi kakak, datangi adik, datangi siapa, datangi sama, minta maaf lah. Minta maaf ya terhadap kesalahan. Mungkin saya punya salah, mungkin minta maaf. Tobat sama Allah, hubungan jaga baik dengan manusia ya. Kemudian setelah itu banyak salawat. Kenapa banyak salawat? Salawat itu mendatangkan rahmat ya. Rasulullah bersabda, hadis sahih Muslim, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang salawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali ya. Berarti dilipatkan, kalau kita 10 kali ya 100 kali, kalau 100 kali ya 1000 kali kan, kali 10 ya. Salawat
salawat dari Rasulullah itu, salawat dari Allah kepada diri kita itu namanya rahmat yang dibarengi dengan kemuliaan. Rahmat makrunatan bitabjil. As-salah minallah hiya rahmah makrunatan bitabjil, kata ulama. Salawat dari Allah kepada hambanya artinya Allah mencucuri rahmat dibarengi dengan kemuliaan. Nah, gitu. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah semua pemberian Allah, semua anugerah Allah, semua jalan keluar dari Allah itu adalah rahmat. Kalau antum kepengen utangnya dibayar oleh Allah, maka beramalah yang banyak mendatangkan rahmatnya Allah, maka utang kamu lunas pasti sudah. Carilah amalan yang bisa mendatangkan rahmat banyak, utang kamu lunas. Kalau kepengen antum ini sakitnya sembuh, carilah amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, sembuh sakit antum sembuh. Kalau antum punya problematika dalam hidup, carilah amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, maka semua problematika antum selesai dari Allah Ta'ala. Di antara rahmat Allah akan datang orang yang banyak salawat. Hadis Rasulullah tidak bisa dibantah. Ya, itu satu. Yang kedua, caranya juga tadi minta maaf pada orang tua, kepada Allah, istighfar dan tobat, salawat. Yang ketiga, kita banyak sedekah, berbuat baik dengan orang. Karena firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmat Allah akan datang kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuatlah baik supaya masalah kita diselesaikan. Tidak apa-apa. Tawasul kita dengan sedekah namanya itu. Tidak apa-apa. Rasulullah bersabda dalam hadis, hasinu amwalakum bizakah wa dawu mardakum bisadaqah. Karena ada Quran itu dah. Bentengilah harta benda kalian dengan berzakat. Bentengilah, ya, artinya harta kita insya Allah tidak akan tertipu, harta kita tidak akan hilang, harta kita tidak akan kebakaran, harta kita tidak akan ada gitu, dengan berzakat. Dan obati, kata Nabi, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa mengobati penyakit. Kok bisa? Rahmat Allah datang sehingga penyakit hilang. Ya, rahmat Allah datang sehingga penyakit hilang. Rahmat Allah datang, jodoh datang. Rahmat Allah datang, ya, dapat keturunan. Rahmat Allah datang, diberi kebahagiaan. Rahmat Allah semua. Masuk surga pun dengan rahmat Allah, bebas dari neraka masuk dengan rahmat Allah. Maka supaya diberi oleh Allah rahmat, maka berbuatlah baik. Nah, sekarang perbuatan baik yang baik itu apa? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah beliau mengatakan, fatashtu, aku ini meneliti, kata beliau, aku cari-cari perbuatan yang ihsan, yang paling ihsan itu apa, kata beliau. Perbuatan baik yang paling baik itu apa? Akhirnya wajadtu annahu it'amu ta'am, kata beliau. Saya dapatkan sesungguhnya berbuat baik yang paling baik adalah memberi makan orang. Ya, memberi makan orang, katanya. Ya, jadi kita sedekahnya memberi makan orang, ya, beri makanan pokok atau berikan apa sembako pada semampu antum, tidak dipaksa. Antum mampunya 5.000 beri makan orang, beli 1.000. Ada orang-orang di pinggir makanan, kasih orang, karena antum mampunya 5.000. Tapi kalau antum mampu ya lebih banyak lagi supaya datang lagi rahmat Allah banyak. Jadi kalau cara-cara yang seperti ini antum melakukan, selesai antum punya masalah. Selesai antum masalah. Ya. Bahkan semua aturan-aturan dari atau musuh-musuh kita, Allah Subhanahu wa taala ini ada pemusuhan yang besar memusuhi kita. Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkumul sayi'atun yafrahuna biha. Ini orang-orang kafir nih. Kalau kamu ini mendapatkan kebaikan, mereka sedih, susah.
Kalau kamu diterima hal-hal yang buruk, mereka bahagia. Jadi selalu berusaha untuk kita kena kejahatan. Ini yang dari manusia ini. Apa? Menyelesaikan masalah orang-orang yang jahat pada kita ini. Wa in tasbiru, kalau kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu tetap berada dalam ketakwaan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan tipu daya mereka sama sekali kepada kamu. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, hasad dengan kita, iri dengan kita, dengki dengan kita, baik dia muslim atau non muslim, sudah sabar dan takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu, kamu sabar dan takwa, la yadurrukum kaidahum syai'a, tidak akan membahayakan tipu daya mereka, tidak akan membahayakan makar-makar mereka. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah itu tahu semua apa yang diperbuat oleh mereka. Allah tahu apa yang diperbuat mereka. Jadi begitulah para jamaah yang mulia, intinya adalah sabar dan tetap menjaga takwa kepada Allah Ta'ala. Jangan melenceng terhadap aturan Allah. Bahkan kita tebus dengan bertaubat, kita tebus dengan istighfar, kita tebus dengan berbuat baik kepada orang, kita tebus dengan sedekah, kita tebus dengan puasa, kita tebus dengan salat tahajud, ya, maka selesailah masalah kita, ya. Dan inilah kunci yang utama yang harus kita pegang dan sampaikan ini pada anak-anak kita sebagai pegangan hidup dalam menghadapi segala macam problematika, ya, yang pasti mereka akan alami. Insya Allah dengan cara Quran dan cara sunnah Nabi SAW ini, kita akan tersenyum dalam menghadapi masalah, dan masalah itu insya Allah akan menjadikan kita terhapus dosa. Masalah itu akan menjadikan kita naik pangkat. Jadi antum punya masalah naik pangkat. Orang beriman itu enak, punya masalah naik pangkat, karena dia menjawab dengan masalah itu kan ujian. Ujian itu kalau antum jawab benar apa? Naik kelas kamu. Ujian itu kalau antum jawab dengan benar, antum naik kelas. Maka jawablah benar, inilah jawaban yang benar, antum naik kelas. Karena kadang-kadang derajat kerohanian di sisi Allah ini tidak bisa antum tebus kecuali antum diuji. Derajat kerohanian ini bisa didapatkan dengan sholat yang banyak, dengan zikir yang banyak, baca Quran yang banyak, puasa yang banyak, antum naik kerohanian, antum naik. Tapi ada satu derajat yang Allah akan beri dengan antum, sudah dikasih oleh Allah. Caranya apa? Diuji antum. Diuji, jawabannya tepat, kasih antum kenaikan pangkat kerohanian di sisi Allah. Jadi kalau datang ujian, senyum aja, alhamdulillah, mudah-mudahan saya mau naik kelas gitu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman dan takwa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selesaikan semua problematika hidup kita di dunia dan akhirat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.